Sahih Fikih Sunnah Fikih Ibadah. Nah, berkaitan dengan penjelasan ya masalah-masalah yang berkaitan dengan masbuk. Nah, ikhwati Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor 0819896543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Fala tafadhol mashkur Ustadz. Nam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang terus mensyukuri nikmatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga nikmat-nikmat ini ada pada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita tambahan nikmat-nikmat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu, pada kesempatan terakhir, kita sampai pada pembahasan tentang apa bedanya mendapati jamaah sholat dengan mendapati rakaatnya imam. Bisa saja seseorang tidak mendapati rakaatnya imam, tapi dianggap mendapatkan pahala jamaah. Misalnya, ketika seseorang datang ke masjid dan dia mendapati imamnya sudah i'tidal di rakaat terakhir, kemudian dia sholat bersama imam, maka orang ini tidak mendapatkan rakaatnya imam, tapi orang ini mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ini pembahasan terakhir di pertemuan terakhir. Sekarang kita masih dalam pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan masbuk. Baik. Di sini ada pembahasan apakah seorang makmum dibolehkan untuk rukuk sebelum masuk ke shaf
sebagaimana dilakukan oleh sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh melakukan yang seperti itu. Kenapa? Karena ada larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada sahabat Abu Bakrah, "Zadakallahu hirsan wa la ta'ud." Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan semangat untukmu dan jangan sampai engkau ulangi lagi. Jangan sampai engkau ulangi lagi yang seperti itu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan boleh walaupun tidak baik. Boleh walaupun sebaiknya tidak dilakukan. Hal ini berdasarkan larangan yang ada dalam hadis Abu Bakrah, wala ta'ud. Jangan sampai engkau ulangi lagi. Ini dianggap sebagai larangan yang tidak sampai pada derajat keharaman. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keras mengingkarannya. Kemudian beliau menganggap rakaat itu, ya. Jadi beliau tidak mengatakan kamu harus ganti rakaat itu kepada sahabat Abu Bakrah. Beliau juga tidak mengatakan salatmu batal, kamu harus ulangi salat lagi. Sehingga larangan ini larangan yang memakruhkan, tidak sampai derajat pengharaman. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ana secara pribadi lebih condong ke pendapat yang kedua ini. Sebaiknya seseorang tidak ruku sebelum masuk shaf. Tapi kalau ada orang yang melakukannya, maka ya dia mendapatkan rakaat tersebut. Sebagaimana dahulu telah dilakukan oleh sahabat Abu Bakrah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap sahabat Abu Bakrah mendapatkan ruku itu. Pembahasan yang berikutnya, apakah disyaratkan makmum mendapatkan thama'ninahnya imam dalam ruku'? Apakah makmum disyaratkan mendapatkan thama'ninahnya imam ketika ruku' untuk mendapatkan rakaat itu? Kalau misalnya ada orang datang ke masjid mendapati imamnya ruku', kemudian ketika dia takbiratul ihram, dia mau ruku', ternyata imamnya sudah i'tidal. Mau ruku', imamnya sudah i'tidal. Apakah dia mendapatkan rakaat tersebut? Jawabannya jelas ya, tidak mendapatkan rakaat tersebut karena dia tidak mendapatkan rukuknya imam. Baik, bagaimana kalau misalnya sebaliknya? Dia mendapati imamnya rukuk, kemudian dia takbir dan rukuk. Imam masih agak lama ketika rukuknya. Imam masih agak lama dalam rukuknya. Apakah dia mendapatkan rakaatnya imam tersebut? Jawabannya mendapatkan. Sekarang keadaan ketiga. Ketika seorang makmum datang ke masjid, imamnya sedang rukuk. Makmum ini masuk ke shaf, kemudian takbir, takbiratul ihram. Kemudian takbir lagi untuk rukuk. Pas orang ini rukuk, maka dalam waktu mungkin ya setengah detik imamnya mengangkat kepala. Sehingga orang ini tidak mendapatkan
tomak-ninahnya imam dalam rukuknya. Orang ini tidak mendapatkan tomak-ninahnya imam dalam rukuknya. Jadi dia rukuk, imam pas mengangkat kepala. Jadi tidak dapat tomak-ninahnya imam dalam rukuknya. Apakah dia dianggap mendapatkan rakaatnya imam ataukah tidak? Wallahu ta'ala alam. Di sini Anda melihat orang ini tidak mendapatkan rakaatnya imam. Orang ini tidak mendapatkan rakaatnya imam karena masih diragukan. Sedangkan pada asalnya dia tidak mendapatkan rakaatnya imam. Hukum asalnya dia ketinggalan. Hukum asalnya dia ketinggalan. Maka ketika tidak sampai derajat yakin bahwa dia mendapatkan rakaatnya imam, maka kita anggap dia tidak mendapatkan rakaatnya imam. Dia tidak mendapatkan rakaatnya imam. Wallahu ta'ala a'lam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kalau misalnya ada orang datang, imamnya rukuk. Kemudian orang ini takbiratul ihram. Kemudian rukuk. Setelah itu dia ragu. Apakah dia mendapatkan rukuknya imam ataukah tidak? Ragu. Apakah dia ketika rukuk imamnya masih rukuk ataukah sudah mengangkat kepala? Dia masih ragu. Orang yang seperti ini, apakah dianggap mendapatkan rukuknya imam atau rakaatnya imam tersebut ataukah tidak? Jawabannya, selama dia masih ragu, maka dianggap tidak mendapatkan rukuknya imam. Selama dia ragu, maka dia dianggap tidak mendapatkan rukuknya imam. Kenapa? Ya karena itu hukum asalnya. Hukum asalnya dia tidak mendapatkan rukuknya imam. Baik. Walaupun ya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa pada asalnya imam itu belum mengangkat kepalanya. Hukum asalnya imam belum mengangkat kepalanya. Jadi selama makmum masih ragu apakah imamnya tadi sudah mengangkat kepala atau belum mengangkat kepala, ya berarti imam belum mengangkat kepala. Karena memang pada asalnya imam tadi masih ruku. Ini pandangan lain, namun ana lebih menguatkan pendapat yang pertama tadi. Pada asalnya makmum itu mengejar imamnya, mengejar rukuknya imam. Ketika dia belum yakin mendapatkan rukuknya imam, maka berarti dia belum mendapatkan rukuknya imam. Pendapat ini juga pendapat yang lebih hati-hati. Maka para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ketika kita masuk sholat berjamaah dalam keadaan imamnya sedang rukuk, kemudian kita mengikuti rukuknya imam, ternyata imamnya tidak lama setelah itu, atau bahkan kita mendengar imamnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah segera setelah kita rukuk, akhirnya kita ragu tadi kita dapat rukuknya imam ataukah tidak. Ketika keadaannya demikian, maka kita harusnya
menganggap diri kita tidak mendapatkan rukuknya imam. Harusnya kita menganggap diri kita tidak mendapatkan rukuknya imam. Berarti apa? Berarti kita harus mengganti rakaat itu. Jadi kalau misalnya kita di rakaat pertama, imam di rakaat pertama, ketika kita takbiratul ihram, kemudian kita rukuk, imam segera langsung mengangkat kepalanya. Akhirnya kita ragu, apakah kita mendapatkan tomakninahnya rukuknya imam ataukah tidak. Maka ketika keadaan seperti ini, kita menganggap diri kita ketinggalan satu rakaat. Ya ikuti imam terus. Nanti imamnya salah, ya kita tambah satu rakaat. Karena kita menganggap diri kita tidak mendapatkan rakaatnya imam ketika kita masuk sholat. Baik, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Pembahasan yang berikutnya adalah apakah cukup satu takbir untuk mengikuti rukuknya imam. Jadi satu takbir untuk takbiratul ihram, kemudian setelah itu kita rukuk. Ketika kita rukuk kita tidak perlu takbir. Apakah demikian? Itu satu takbir ya. Ataukah kita harus dua takbir? Takbir yang pertama, takbiratul ihram. Takbir yang kedua, takbir rukuk. Jawabannya wallahu ta'ala a'lam, lebih baik kita menggunakan dua takbir. Ini lebih hati-hati. Ya. Apalagi bagi pendapat yang mengatakan bahwa takbiratul intiqal itu wajib. Bagi yang mengatakan takbiratul intiqal itu wajib, maka ini lebih hati-hati sekali. Jadi ketika kita masuk, kita takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, kita rukuk dengan takbir lagi. Allahu Akbar. Kita rukuk. Ini yang lebih hati-hati. Ya, karena sebagian ulama mengatakan bahwa takbiratul intiqal itu wajib. Takbiratul intiqal itu takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Di sini ada perpindahan dari rukun berdiri menuju rukun rukuk. Maka ketika ada perpindahan ini, harusnya ada takbir. Tapi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah masalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu harus dilakukan dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan berdiri tegak. Ya. Tidak boleh kita melakukan takbiratul ihram dalam keadaan menyondongkan diri kita untuk menuju rukuk. Jadi takbiratul ihramnya dilakukan dalam keadaan berdiri belum selesai, kemudian condong, kemudian rukuk. Jadi misalnya gini ya, ini berdiri tegak, ya. Ini berdiri tegak. Allahu Akbar. Ya, misalnya Allahu Akbar. Langsung rukuk dia. Jadi takbiratul ihram belum selesai, dia dalam keadaan rukuk. Maka sebagian ulama mengatakan takbiratul ihramnya tidak sah. Karena takbiratul ihram itu harus dilakukan saat berdiri tegak. Jadi kalau menurut pendapat yang mengatakan takbirnya cukup satu, tetap takbiratul ihram itu dilakukan saat berdiri tegak. Allahu Akbar, langsung gini. Ya. Jadi Allahu Akbar masih dalam keadaan berdiri. Kemudian setelah itu rukuk tanpa takbir. Ini yang mengatakan takbirnya satu. Yang mengatakan takbirnya satu, tetap takbiratul ihramnya dalam keadaan berdiri. Tidak boleh ketika kita akan masuk
dan mengucapkan takbiratul ihram, kemudian kita menyondongkan diri kita, contohnya Allahu Akbar. Ini tidak boleh ya. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat untuk takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu rukun. Kalau rukun ini tidak sah, maka sholat kita tidak sah. Maka berhati-hatilah dalam masalah ini. Bagi yang mengatakan takbirnya itu harus 2, maka dia lebih aman. Karena dia akan menganggap takbiratul ihram itu berdiri, kemudian takbiratul intiqal itulah takbir perpindahan dari berdiri ke ruku'. Ya. Taib. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Apakah imam disyariatkan untuk menunggu makmum yang telat, yang sedang berusaha untuk mengejar rukuknya imam? Saya ulangi, apakah disyariatkan bagi imam untuk menunggu makmum yang mengejar rukuknya imam? Jadi ini kasusnya ketika seorang imam rukuk, Allahu Akbar. Di sana biasanya ada suara-suara gemuruh karena mengejar rukuknya imam ini, agar mereka mendapatkan rakaat tersebut. Apakah ketika imam mendengar suara seperti ini disyariatkan bagi imam untuk menunggu mereka agar mereka mendapatkan rukuk tersebut sehingga mereka mendapatkan rakaat tersebut? Para jemaah sekalian rahimanallah, kalau kita melihat dalil-dalil yang ada, kita bisa menyimpulkan bahwa disyariatkan bagi imam untuk menunggu mereka. Disyariatkan bagi imam untuk melamakan rukuknya, selama hal tersebut tidak memberatkan makmum-makmum yang lain. Ya, jangan malah cepet-cepetan untuk iktidal. Karena mendengar suara itu, ya, akhirnya malah menyegerakan berdiri untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Kalau kepengen dapat rakaat, ya harus datangnya lebih awal. Jangan dengan cara seperti itu. Wallahu ta'ala alam, lebih baik bagi imam menunggu mereka sampai mereka mendapatkan rukuknya imam. Apa yang menunjukkan hal ini? Yang menunjukkan hal ini adalah hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu di salat zuhur, di 2 rakaat pertama beliau biasa membaca Ummul Kitab, yaitu Al-Fatihah dan 2 surat. 2 surat maksudnya yang dibaca di rakaat pertama dan surat lain dibaca di rakaat yang kedua. Adapun di 2 rakaat terakhir, beliau biasa membaca Al-Fatihah saja. Dan kadang-kadang ya beliau memperdengarkan bacaan ayat. Kemudian Abu Qatadah radhiyallahu anhu di dalam hadis ini menyebutkan wa yutawwilu fi rak'atil ula ma la yutilu fi tsaniyah. Beliau memanjangkan rakaat pertama tidak seperti rakaat keduanya. Maksudnya beliau lebih memanjangkan rakaat pertamanya daripada rakaat keduanya. Wa hakadha fil asr. Wa hakadha fil asr. Begitu pula di salat asar. Di salat asar beliau juga demikian. Wa hakadha fis subh.
Begitu pula di sholat subuh. Jadi rakaat pertama lebih beliau panjangkan daripada rakaat yang kedua. Ini sunnah. Karena dahulu sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Qatadah di sini mengatakan beliau lakukan ini di sholat duhur, di sholat asar, sholat subuh. Makanya kita kalau menjadi imam, lamakan rakaat pertama. Lebih lama daripada rakaat kedua. Jangan dibalik. Rakaat keduanya lebih lama daripada rakaat pertamanya. Ya tidak sampai derajat makruh, tidak sampai derajat haram. Tapi dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu lebih melamakan rakaat pertamanya daripada rakaat keduanya. Kemudian di akhir hadis ini, sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, "Fadhananna annahu yuridu an yudrikan nas ar-rak'atal ula." Maka kami pun menyangka beliau melakukan hal tersebut agar orang-orang itu bisa mendapatkan rakaat pertama. Kami menganggap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melamakan rakaat pertamanya itu agar orang-orang tidak masbuk, agar orang-orang tetap mendapatkan rakaat pertama. Maka begitu pula ketika seseorang menjadi imam dan sudah ruku', kemudian mendengar ada orang yang baru datang dan mengejar ruku' itu, maka sebaiknya imam melamakan rukuknya untuk menunggu mereka. Wallahu a'lam. Tapi yang berikutnya, masalah mengulangi jamaah salat, ya, atau mengulangi, ya, mengadakan jamaah salat dalam satu masjid lebih dari sekali. Bolehkah mengadakan jamaah kedua, jamaah ketiga di masjid yang sama? Bolehkah mengadakan jamaah kedua, jamaah ketiga, jamaah keempat di masjid yang sama? Para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, jawabannya, masjid itu bisa kita bagi dua keadaan. Yang pertama, masjid yang berada di pasar atau di tempat-tempat umum, di bandara, di terminal, di stasiun, ya, atau mungkin di kantor-kantor pemerintahan. Di sana ada masjid misalnya, yang orang berlalu lalang di sana. Maka di masjid yang demikian, pengulangan jamaah salat atau mengadakan jamaah salat lebih dari sekali, ada jamaah kedua, ada jamaah ketiga, ada jamaah keempat, ada jamaah kelima, tidak masalah sama sekali. Karena memang keadaan masjidnya seperti itu. Kalau kita larang, maka akan sangat besar mudaratnya. Betapa banyak orang yang seharusnya masih bisa mendapatkan pahala salat berjamaah, akhirnya tidak mendapatkan pahala salat berjamaah. Padahal pahalanya besar sekali. Kalau kita salat munfarid, tidak salat berjamaah, maka dapat 1 derajat, dapat 1 pahala. Sedangkan kalau kita salat berjamaah, kita mendapatkan 27 derajat. Kita mendapatkan 27 pahala yang lebih daripada ketika kita salat sendirian. Iya, para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kehilangan pahala yang sangat banyak seperti ini
Ini mudarat yang besar. Kemudian tidak ada di sini sisi bisa memecah belah kaum muslimin. Adanya jamaah yang banyak atau berkali-kali di masjid yang seperti itu tidak mengantarkan kaum muslimin kepada perpecahan. Tidak menjerumuskan kaum muslimin kepada pertikaian. Maka pada masjid-masjid yang demikian tidak masalah. Yang kedua, ada masjid desa, masjid kampung, masjid kota yang ada imam tetapnya di sana. Yang ada imam tetapnya di sana. Dan biasanya orang-orang menunggu sholat jamaah bersama imam tersebut. Setelah selesai ya biasanya tidak ada jamaah lagi. Bagaimana dengan pengulangan jamaah di tempat atau di masjid yang demikian? Maka para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita harus bagi keadaannya menjadi dua lagi. Keadaan yang pertama, ketika sholat jamaah yang kedua atau ketiga atau keempat atau yang lainnya dilakukan tanpa direncanakan, tanpa disengaja. Kalau dia mendapatkan jamaah yang pertama, dia akan sholat bersama jamaah yang pertama. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al, dia datangnya telat. Akhirnya dia ingin melakukan atau ingin menjalankan sholatnya secara berjamaah bersama orang yang datang bersama dia. Pada keadaan yang seperti ini, hukumnya dibolehkan. Karena hal itu tidak direncanakan. Hal itu karena ada uzur. Ini sesuatu yang insidental, tidak rutin. Dan ini ketika keadaannya demikian juga tidak mengantarkan kaum muslimin kepada perpecahan. Tidak menjerumuskan kaum muslimin kepada su'udzan atau kepada pertikaian. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada yang sholat sendirian. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang sahabat yang sholat sendirian. Maka beliau mengatakan kepada sahabat yang lain, ala rajulun yatasaddaqu ala hadha fayusalli ma'ah. Tidak adakah orang yang mau bersedekah kepada orang ini dengan dia sholat bersamanya? Tidak adakah orang yang mau bersedekah kepada orang ini dengan dia sholat bersamanya? Jadi di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, kemudian melihat ada orang yang datang ke masjid dan sholat sendiri. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan atau mengarahkan sebagian sahabatnya untuk sholat bersama orang ini. Berarti itu jamaah yang kedua. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan, bahkan menganjurkannya. Termasuk di antara yang menguatkan hal ini adalah perbuatan sahabat Anas ibn Malik
radhiyallahu anhu disebutkan oleh Abu Uthman rahimahullah. Beliau mengatakan, atana Anas bin Malik fi masjid Bani Tha'labah. Suatu ketika Anas bin Malik mendatangi kami di masjidnya Bani Tha'labah. Dan ketika itu kami sudah sholat. Maka beliau mengatakan, Shallaitum? Apakah kalian sudah selesai sholat? Wa dzalika salatul ghadah. Ketika itu kami telah selesai sholat zuhur. Ya. Wa qulna na'am. Maka kami pun menjawab iya. Faqala li rajulin adzin wa aqama thumma shalla fi jama'ah. Apa yang dilakukan oleh sahabat Anas ketika itu? Ketika mendengar jawaban bahwa mereka sudah sholat, beliau mengatakan kepada orang yang bersamanya, adzin, kumandangkanlah adzan. Kemudian orang tersebut mengumandangkan iqamah setelah itu. Kemudian sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu sholat berjamaah bersama orang tersebut. Ini menunjukkan bahwa sholat jamaah yang kedua, ketiga, keempat apabila terjadi bukan karena kesengajaan, tapi karena uzur, ada halangan, telat datangnya, maka yang seperti ini tidak ada masalah. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah melakukan hal ini. Dari Salamah ibn Kuhail rahimahullah, beliau mengatakan bahwa sahabat Ibn Mas'ud pernah suatu ketika masuk masjid, waqad sallau, dan ketika itu para jamaah atau orang-orang sudah selesai dari sholat. Fajama'a bi'alqamah wal aswad wa masruq. Maka ketika itu beliau sholat berjamaah bersama orang-orang yang bersama beliau. Ketika itu ada Alqamah, ada Al-Aswad, dan ada Masruq. Dan ternyata tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengingkari mereka berdua, yaitu sahabat Anas ibn Malik dan sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ini menunjukkan bolehnya hal ini. Baik, keadaan yang kedua, keadaan pengulangan sholat berjamaah yang dilakukan terus-menerus, yang direncanakan, yang dirutinkan di satu masjid, dan itu masjid kampung, masjid kota, masjid yang ada imam tetapnya. Maka yang seperti ini para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah tidak dibolehkan. Misalnya karena ada dua pemimpin di sebuah desa, akhirnya pemimpin yang satu tidak mau sholat bersama pemimpin yang lainnya. Misalnya ada dua tokoh ada dua tokoh sama-sama berpengaruh, masjidnya cuma satu. Tokoh yang satu yang diangkat atau dipandang sangat berpengaruh di masyarakat itu, kalau sholat yang lain tidak mau sholat di belakang. Akhirnya mereka membagi waktu menjadi dua. Ada jamaah yang bersama tokoh yang pertama, ada jamaah yang bersama tokoh yang kedua. Waktunya berbeda. Yang satu di awal waktu, yang satu di akhir waktu. Atau misalnya gantian.
Hari pertama yang sholat di awal waktu tokoh yang pertama. Hari kedua yang sholat di awal waktu tokoh yang kedua. Nanti setelah itu ada jamaah lagi. Apakah yang seperti ini dibolehkan? Jawabannya tidak boleh. Ini menjerumuskan kaum muslimin ke dalam perpecahan, pertikaian. Ini menjadikan kaum muslimin tidak rukun. Akan semakin besar gap-gap di antara kaum muslimin. Maka tidak dibolehkan yang seperti ini. Sholat jamaah itu tidaklah disyariatkan kecuali untuk apa? Atau di antara tujuan utamanya adalah untuk menyatukan kaum muslimin. Kalau prakteknya seperti itu, maka ini sangat bertentangan dengan salah satu tujuan utama sholat jamaah disyariatkan. Ustaz, bagaimana kalau dibagi-bagi secara mazhab, Ustaz? Mazhab Syafi'i karena kita mazhab mayoritas, maka mendapatkan giliran sholat berjamaah yang pertama. Kemudian setelah itu mazhab mayoritas yang kedua, mazhab Hanafi misalnya di Indonesia, mazhab Hambali misalnya di Indonesia. Kemudian setelah itu mazhab Hanafi, kemudian setelah itu mazhab Maliki. Kita bagi menjadi 4 jamaah di satu masjid. Dan itu rutin terus seperti itu. Apakah yang seperti ini dibolehkan? Jawabannya tidak dibolehkan. Ya, jawabannya tidak dibolehkan. Kenapa? Ya karena ada mudarat yang besar pada praktek sholat berjamaah yang seperti ini. Tidak pernah sama sekali yang seperti ini dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau keadaannya seperti itu, bisa jadi nanti ada beberapa kaum muslimin yang semakin malas untuk pergi sholat berjamaah. Akhirnya mereka mengatakan, ngapain saya sholat berjamaah di masjid? Nanti saya dimasukkan ke salah satu kelompok yang ada. Saya nggak mau masuk dalam masalah-masalah perpecahan seperti itu. Akhirnya mudarat yang sangat besar terjadi di daerah tersebut. Atau bisa jadi seseorang akhirnya malas untuk sholat di awal waktu. Nantilah sholat di akhir waktu bisa. Masih ada jamaah. Ini mudarat ya. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan. Jadi masalah ini kita bisa bagi menjadi 3. Ya, ada 3 keadaan pada masalah pengulangan sholat berjamaah di masjid. Keadaan yang pertama, ketika masjidnya itu masjid yang berada di tempat di mana orang-orang berlalu lalang. Seperti di pasar, di stasiun, di terminal, di bandara, di kantor-kantor pelayanan umum, ya. Ini ada orang banyak berlalu lalang di situ dan orang memaklumi kalau misalnya ada jamaah pertama, jamaah kedua, jamaah ketiga, jamaah keempat, tidak ada masalah sama sekali. Karena memang itu sesuai dengan keadaan orang yang sholat di masjid tersebut. Ada yang sholatnya di awal waktu, ada yang bisa sholatnya di tengah waktu, ada yang bisa sholatnya di akhir waktu. Sehingga ya dibebaskan bagi mereka untuk melakukan jamaah sholat yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Keadaan yang kedua, apabila pengulangan sholat jamaah tersebut di masjid desa, di masjid kota, yang ada imam tetapnya, yang biasanya jamaah sholat ya sekali saja. Tapi orang ini mengulangi atau melakukan jamaah yang kedua karena udzur, karena halangan. Bukan karena kesengajaan.
tidak dilakukan secara rutin oleh orang tersebut, maka yang seperti ini dibolehkan. Alasannya tadi, karena tidak menjatuhkan kaum muslimin ke dalam perpecahan. Kemudian keadaan yang ketiga, ini keadaan yang terlarang. Karena alasannya menjatuhkan kaum muslimin ke dalam perpecahan, pertikaian, ya, ketidakrukunan, dan mudarat-mudarat yang lainnya. Ketika masjidnya itu masjid desa, masjid kampung, masjid kota, yang ada imam tetapnya. Dan biasanya jamaah dilakukan sekali. Kemudian dibuatlah jamaah yang kedua secara rutin. Secara rutin. Ada jamaah pertama, ada jamaah kedua, mungkin nanti ada jamaah yang ketiga secara rutin. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan, ya. Yang seperti ini diharamkan. Karena menjatuhkan kaum muslimin ke dalam perpecahan itu haram tidak? Jawabannya haram. Begitu pula dengan sarananya. Ya. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana menuju sesuatu itu mengambil hukum tujuannya. Kalau sholat berjamaah akan menjatuhkan kaum muslimin, sholat berjamaah yang diulang ini akan menjatuhkan kaum muslimin kepada perpecahan, maka ya dilarang yang seperti ini. Ya, ini masuk dalam kaidah saddudz dzara'i', ya, menutup wasilah-wasilah menuju sesuatu yang tidak baik. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Apabila ada orang yang sudah sholat, ada orang sudah sholat, mungkin sholat jamaah di tempat lain, atau dia sholat di tempat lain bukan sholat jamaah, tapi sudah sholat intinya. Kemudian masuk masjid. Ternyata di masjid tersebut baru dilakukan sholat berjamaah. Dan ini bisa terjadi di beberapa daerah, ya. Ada masjid yang iqamahnya dilambatkan. Mungkin ada kajian lah, atau mungkin ada acara-acara tertentu, atau memang pelaksanaan sholatnya diakhirkan karena ada kegiatan rutin. Ada kegiatan rutin, misalnya halaqah Quran. Jadi azan isya misalnya, dilakukan di waktunya, di awal waktu. Tapi agar halaqah ini bisa berjalan lama, maka iqamahnya dilakukan setengah jam setelah azan. Setengah jam setelah masuknya waktu isya. Agar ada space waktu yang panjang ini untuk menambah waktu halaqah Quran ba'da maghrib misalnya. Kemudian ada orang sholat di masjid kampung, masjid desa, atau masjid di dekat situ. Selesai sholat isya, kemudian pergi ke masjid tersebut. Di masjid tersebut sholat isya belum dilakukan secara berjamaah. Kemudian setelah itu didirikanlah sholat berjamaah. Bagaimana dengan orang ini? Dia sudah sholat isya. Apakah sebaiknya dia mengikuti jamaah, ataukah karena dia sudah sholat, ya sudah, tidak perlu sholat lagi? Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, jawabannya, orang yang seperti ini harusnya dia ikut sholat bersama jamaah di masjid itu. Iya. Kalau tidak, maka ini ya tindakan yang dianggap makruh. Dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada dua orang yang masuk Masjid Nabawi atau datang ke Masjid Nabawi dalam keadaan sudah sholat. Kemudian
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan salat berjamaah bersama para sahabatnya di Masjid Nabawi. Ternyata dua orang ini karena merasa sudah sholat tidak ikut berjamaah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil dua orang ini dan bertanya, kenapa kalian berdua tidak sholat bersama kami? Maka dua orang ini mengatakan, kami sudah sholat di tempat kami. Kami sudah sholat di tenda kami. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada dua orang ini, fala taf'ala, jangan lakukan yang seperti itu. Idza shallaituma fi rihalikuma, thumma ataituma masjid jama'ah, fasallaya ma'ahum, fa innaha lakuma nafilah. Apabila kalian berdua sholat, ya telah selesai sholat di tempat kalian, kemudian kalian berdua mendatangi masjid yang ada jamaahnya, maka sholatlah kalian berdua bersama jamaah di masjid itu. Fa innaha lakuma nafilah. Sholat yang kedua itu menjadi sholat sunnah bagi kalian. Sholat yang kedua itu menjadi sunnah bagi kalian. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, di situ kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, fala taf'ala, jangan lakukan yang seperti itu. Berarti harusnya itu haram. Karena pada asalnya larangan itu menunjukkan hukum haram. Jawabannya, kita tidak bisa membawa larangan ini kepada hukum haram karena perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa innaha lakuma nafilah. Karena sholat tersebut itu menjadi sholat sunnah bagi kalian. Karena sholat tersebut itu menjadi sholat sunnah bagi kalian. Dan sholat sunnah boleh ditinggalkan atau tidak? Jawabannya boleh. Ya, sholat sunnah itu boleh ditinggalkan. Maka ini menunjukkan bahwa larangan tersebut bukan larangan yang mengharamkan. Ya, kita bisa katakan itu sesuatu yang dimakruhkan. Wallahu a'lam. Para jemaah sekalian rahimanallah, ini yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan masbuk. Nah, ikhwati Islam wajazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor 0819896543. Baik, pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, saya ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, saya pernah sholat zuhur berjamaah lalu imam sholat lupa hingga 5 rakaat. Dan saya pun sadar ketika rakaat terakhir, lalu imam tidak sujud sahwi ketika tahiyat tapi langsung salam. Ini bagaimana praktek dalam hal ini Ustadz, mohon penjelasannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya pernah masbuk ketinggalan 1 rakaat. Ketika tahiyat terakhir saya mengucapkan salam, tapi tidak menoleh langsung, saya berdiri lagi untuk melengkapi rakaat yang kurang. Mohon penjelasan Ustadz bagaimana dengan hal ini dari Pak Ade di Citerop 6. Silakan Ustadz. Yang pertama, para jemaah sekalian rahimanallah, sebenarnya ya pernah kita bahas ya masalah ini. Bagaimana kalau imam itu berdiri ke rakaat yang kelima? Apakah makmum mengikutinya ataukah tidak? Apabila makmum masih ragu, apakah itu rakaat kelima ataukah itu rakaat keempat, makmum masih ragu, maka makmum mengikuti imamnya. Makmum mengikuti imamnya.
Apabila makmumnya yakin bahwa itu rakaat yang kelima, maka sebaiknya makmum tidak mengikuti imam. Ya, sebaiknya makmum tidak mengikuti imam. Kenapa demikian? Ya, karena makmum yakin bahwa itu rakaat kelima dan tidak boleh seseorang dengan sengaja dan sadar menambah satu rakaat. Tidak boleh bagi seorang yang sholat dengan sadar menambah satu rakaat, karena sudah ditentukan rakaatnya 4 ya 4. Tidak boleh dia dengan sengaja menambah satu rakaat lagi. Dan ini pendapat mayoritas ulama, ya. Bahkan ada di antara mereka yang mewajibkan untuk tidak mengikuti imam. Tapi sebagaimana saya sampaikan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, bahwa Syekhul Islam mengatakan ya sebaiknya dia tidak mengikuti imamnya. Kenapa kata-kata beliau memilih kata-kata seyogyanya atau sebaiknya? Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi yang seperti itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 5 rakaat. Dan ada sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar yakin bahwa itu 5 rakaat. Itu rakaat yang kelima. Dan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salam, ya, diingatkan oleh sebagian sahabat beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud sahwi setelah salam. Beliau sujud sahwi setelah salam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari sebagian sahabat beliau yang yakin bahwa itu rakaat kelima untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa ya, apabila memang keadaannya makmum tersebut tidak tahu ya, bagaimana seharusnya dia melakukan hal tersebut, maka itu menjadi udzur bagi dia untuk bolehnya menambah satu rakaat, ya, karena memang dia belum tahu. Tapi kalau sudah tahu, ya, maka jelas ya tidak boleh menambah rakaat secara sengaja dan secara sadar karena mengikuti imam. Kenapa tidak boleh imam diikuti? Karena dia tahu imam melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan dalam pandangan dia. Wallahu a'lam. Adapun tadi ya dia masbuk 1 rakaat, kemudian ketika imamnya salam, dia mengucapkan salam juga. Mungkin karena lupa ya. Kemudian akhirnya dia meneruskan sholatnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang yang demikian? Iya, yang sebaiknya dilakukan oleh orang yang demikian, dia langsung berdiri. Dia langsung berdiri, kemudian menyelesaikan sholatnya. Kalau misalnya dia ketinggalan 1 rakaat, ya dia menyempurnakan atau dia melakukan atau menambah 1 rakaat itu, kemudian dia salam, ya. Kemudian dia salam. Apakah dianjurkan untuk sujud sahwi? Allah Ta'ala alam, kalau misalnya dia langsung ingat, ya, apalagi tadi dalam pertanyaan dia tidak menoleh karena mungkin ya dia langsung ingat, maka anak melihat ya kalau keadaannya seperti ini tidak perlu sujud sahwi karena dia langsung ingat. Berbeda kalau misalnya sudah salam sempurna, sudah menoleh kanan, sudah menoleh ke kiri, kemudian diingatkan oleh temannya, kamu kurang 1 rakaat. Kemudian baru dia naik lagi, ya, dia berdiri lagi, kemudian menyempurnakan sholatnya. Anda melihat
Kalau keadaannya seperti ini, dia diperintahkan untuk sujud sahwi, ya. Sujud sahwinya setelah salam, karena dia menambahkan gerakan dalam sholatnya karena lupa, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Abdullah Pak Abdullah di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, jika seorang yang dianggap berilmu namun sering terlelap tidur ketika subuh dan tidak hadir sholat subuh berjamaah di masjid, apakah sebaiknya kita tinggalkan orang yang seperti itu Ustadz? Mohon nasihat dan penjelasannya Ustadz. Syukran. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini berkaitan dengan ketakwaan seseorang, ya. Ketakwaan seseorang. Orang yang bertakwa itu ilmunya akan sangat berkah. Ketakwaan tersebut juga akan sangat mempengaruhi kita, karena kita sebagai muridnya. Kalau misalnya orang tersebut sering banget telat atau tidak sholat berjamaah subuh, ya ini menunjukkan bahwa ada sesuatu dalam ketakwaannya, ada yang kurang. Sholat berjamaah itu, para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat penting sekali. Bahkan sahabat Ibn Mas'ud itu sampai mengatakan, tidaklah ada di antara kami yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali dia adalah orang yang benar-benar diketahui kemunafikannya. Kecuali dia itu orang-orang yang benar-benar diketahui kemunafikannya. Ini menunjukkan bahwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu sangat semangat sekali untuk sholat berjamaah. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di akhir hayat beliau, ketika beliau sakit, yang dengan sakit tersebut akhirnya beliau wafat. Beliau sampai sudah pingsan-pingsan. Tapi ketika beliau sadar dan merasa ringan badannya, beliau meminta dua sahabatnya untuk memapah beliau kemana? Ke Masjid Nabawi. Tujuannya apa? Sholat berjamaah. Coba bayangkan, beliau sakit yang parah, sampai pingsan-pingsan. Berjalan pun belum bisa. Tapi lihat bagaimana semangat beliau. Beliau memerintahkan dua orang untuk memapah beliau menuju ke masjid untuk sholat bersama kaum muslim. Maka kalau misalnya ada orang yang dianggap berilmu, ya, tapi sikap dia terhadap sholat berjamaah seperti itu, maka ini dipertanyakan, ya. Tapi apakah langsung kita tinggal, ya, ataukah tidak? Ya, ini sesuai dengan maslahat kita, ya. Kita pertimbangkan maslahat kita, ya. Kalau kita tinggal misalnya ustadz tersebut, apakah kita bisa belajar ilmu yang seperti itu di ustadz yang lain? Kalau ada pilihan ustadz lain, ya silahkan. Maslahat bagi kita untuk tidak belajar kepada ustadz yang demikian. Tapi kalau tidak ada ustadz yang lain yang bisa mengisi ilmu yang
menjadi keahlian ustadz tersebut, ya maslahat kita tetap menjadikannya sebagai rujukan ilmu, ya, tetap menjadikannya sebagai ustadz kita dalam pelajaran itu, ya. Intinya kita lihat maslahat, kita lihat maslahatnya, mana maslahat yang lebih besar, itu yang kita pilih. Demikian para jamaah sekalian rahimanallah, majelis kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum pada guru kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita semua. Demikian tadi khotbah Islam azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Sahih Fikih Sunnah Fikih Ibadah berkaitan dengan penjelasan masalah-masalah yang berkaitan dengan masbuk. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu yang telah kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam beramal soleh. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.